PDAM Kapuas Kalimantan Tengah Widodo dituntut 9 tahun penjara pada pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Negeri Palangkaraya pada Selasa 29 Juni 2021. Terdakwa Widodo dituntut 9 tahun penjara atas kasus tindak pidana korupsi dana penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 2016-2018. Jaksa Penuntut Umum Stirman EKPS menyampaikan pada persidangan tindak pidana korupsi PDAM Kapuas, tuntutan yang didengarkan langsung oleh terdakwa Widodo, pengacara hukum terdakwa, dan ketua majelis hakim. Pembacaan tuntutan kepada terdakwa Widodo merupakan dakwaan primer dan subsidiar. Jaksa yang menjabat Kasipitsus Kapuas menambahkan, sesuai fakta persidangan pada dakwaan primer, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Junto pasal 65 ayat 1 KUHP menurut JPU tepat. Sementara itu, saat membacakan tuntutan, JPU juga menyampaikan terkait uang titipan pengganti dari Widodo ke Kejaksaan Tinggi sekitar 1,15 miliar pada Senin 28 Juni lalu yang disaksikan langsung oleh keluarga Widodo dan penasehat hukum. Uang 1 miliar lebih tersebut belum dipotong dari pengembalian uang kerugian negara. Di samping itu terkait tersangka baru yang berinisial AC yang juga terlibat atas kerugian negara sebesar 7,4 miliar telah ditahan di Rutan Palangkaraya. Aceh terlibat merugikan negara sekitar 7,4 miliar dan diduga ikut menikmati uang negara sekitar 800 juta sehingga 7,4 M kepada terdakwa Widodo dikurangi dan menjadi tanggung jawab terdakwa Widodo sekitar 6,5 miliar rupiah. Sembari menunggu persidangan putusan pada minggu depan, uang titipan tersebut nantinya menunggu keputusan hakim. Apabila sependapat dengan JPU, uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar 6,5 miliar. Terkait permohonan justice kolaborator, JPU belum menerima permohonan dari terdakwa, sehingga disetujui atau tidaknya permohonan tersebut pihaknya masih menunggu. Bagaimana agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan, sudah kami bacakan tuntutan terhadap terdakwa Widodo bahwa sebagaimana yang sudah kami dakwakan, yaitu ada dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka yang menurut kami tepat sesuai dengan fakta persidangan adalah yang kami buktikan dakwaan primer, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Tadi juga sudah kami bacakan untuk tuntutan penjaranya selama 9 tahun. 6,5 M itu belum dipotong. Jadi saya sampaikan di sini kerugian negara adalah 7 miliar 400 juta. Dari 7 miliar 400 juta itu yang dibebankan kepada tersangka Agus Cahyono itu kurang lebih sekitar 800 juta. Sehingga yang menjadi tanggungan terdakwa Widodo itu kurang lebih 6,5 M. Nah, nanti uang yang 1 miliar 150 juta itu dipergunakan untuk membayar yang 6,5 M apabila putusan dari majelis hakim sependapat dengan tuntutan kami. Untuk peran Aceh, sebagaimana yang sudah teman-teman ikuti di persidangan sebelumnya, bahwa Aceh ini dia merupakan kasubsi perencanaan di PDAM Kapuas, tapi dalam kegiatan tahun 2016 sampai 2018 Aceh ini banyak melakukan pembuatan SPJ yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Kalau itu tentunya sudah dipertimbangkan oleh penuntut umum, juga sudah dibahas
dan juga dilaporkan kepada pimpinan sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan kerugian negara yang ada, yang kami anggap tepat adalah di angka 9 tahun itu. Cuman nanti putusan dari majelis hakim kita melihat bagaimana nanti putusannya. Permohonan justice kolaborator sampai sekarang belum kami terima ya, apakah itu sudah disetujui apa enggak, seperti itu. Jadi belum kami masukkan ke dalam tuntutan kemana. Karena kan untuk seseorang dikategorikan sebagai justice kolaborator itu kan ada beberapa parameternya, dan itu harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan.